Sales pada COGS. Sales to COGS senilai. Ini harus dibantu dari soal ini. Nah, yang mana? Penjualan tahun 2021 tuh yang mana? Sebentar. Harga pokok barang yang dijual itu 50.000. Nah, dari sana kita bisa menemukan penjualan. 60.000. Dari mana 60.000? 50.000 dikali 120%. Ya. Tahun depannya juga begitu. Sales to COGS. Lihat tahun depannya. Berapa harga pokoknya? 80.000 dikali 120%. Ya, 80.000 dikali 120%. Jurnal yang kedua, Unrealized Profit. Jurnal yang kedua itu COGS pada inventory. Oke. Senilai unrealized profit yang sudah kalian temukan di jurnal transaksi. 3.000. Sebut saja langsung berapa? 3.000. 3.000 untuk tahun 2021 dan 2.500 untuk 2.500 untuk tahun 2022. Yang perlu hati-hati itu yang perlu saya sampaikan kalau upstream ya. Kalau upstream itu kertas kerjanya utuh 3.000 sama 2.500, tapi kalau di transaksinya dikali 80% kepemilikan. Satu lagi, realized profit, Flavia. Realized profit itu yang 2021 investment in S pada COGS itu 0. Terus yang 2022 itu investment in S pada COGS itu 3.000. Ya, jurnalnya investment in S to COGS. Nilainya pun juga bisa kita ambil dari jurnal yang transaksi boleh, atau pemahaman yang tadi. Tahun 2021 masih 0, tahun lalunya karena tidak ada unrealized. 2022 sama dengan unrealized-nya tahun lalu. 3.000-nya yang tahun lalu itu terjual tahun depannya. Nah, siapa yang bisa jawab? Kalau upstream bedanya apa untuk jurnal yang realized profit? Silakan. Di sebelah. Di sebelah itunya Bu, sebelah debit. Debit. Jadi ada investment in S harus berbagi sama NCI. Investmentnya 80%, NCI-nya 20%. Iya, itu kalau misalnya kalian dapat soal yang upstream. Sudah saya kasih tahu ya kisi-kisinya SA2. Terus lanjut, kemudian sekarang kita mau kerja yang land. Landnya upstream, apa jurnal kertas kerjanya land. Nah, untuk mengerjakan jurnal kertas kerjanya land, ini saya biar gampang, ini saya hide dulu sebentar, terus nanti kita munculkan lagi. Jadi paling gampang itu seperti yang minggu lalu saya ajarkan cara ke kalian. Ketika membuat jurnal transaksi, bawahnya itu kertas kerja, biar nyambung gitu loh logikanya. Ada yang mau jawab? Jurnal kertas Mau, kerjanya. Bu. Silakan Mel, ya. Yang tadi kamu salah cepet di chapter 5 tuh jurnalnya chapter 6. Apa? Iya, Bu. Gain terhadap equipment. Tuh, lagi. Kita harus sesuaikan konteks soalnya. Kalau yang dijual equipment, building, ini apa? Oh iya, terhadap plan, Bu. Maaf. Terus? Nilainya sama kayak di atas. Enggak boleh. Ini upstream. Upstream itu saya selalu bilang kalau kali di persentase, Bu. Justru itu, kalau di transaksi dikali persentase kepemilikan, kalau di kertas kerja. Nilai utuh, Bu. Berapa nilai utuhnya? Utuh. Berapa? 10.000. 10.000. Terus kemudian ya, tidak ada penyusutan. Bahagia sekali kalau dapat soal lain itu. Nggak ada jurnal penyusutan itu pasti tidak ada setiap tahunnya. Terus, yang sales outside, kenapa kok no entry, Amel? Soalnya lihat ceritanya boleh, Bu. Kenapa ceritanya? Bentar. Yang jual sih, Bu. Ya, tanah itu dimiliki, tidak mau dijual ke orang luar. Jadi nggak ada untuk sales outside. Nah, ini tadi menjawab pertanyaannya siapa tadi? Apakah no entry terus-terusan? Belum tentu ya kalau di kertas kerja. Ini, unrealized profit. Selama tidak ada sales outside, Amel, ini harus diakui. Apa jurnal unrealized profit di tahun depannya? Ya, kok tanya saya malah. Iya, itu Bu. Investment in S, lalu? NCI. Sama?
Akumulasi depreciation, Lalu? terus sama equipment, land. Ya. Land. Bagaimana cara mengisinya? Land dapat dari? Landnya sama 10.000 Mas Ian. Ya, kemudian depresiasinya tidak pernah ada jadi 0. Ya, nggak ada 0. Terus bagaimana cara membagi 10.000 itu ke investment dan NCI? Bentar, Bu. 10.000 dikali 80%. 80% kepemilikan, lalu? Yang NCI 10.000 dikali 20%. Oke. Jadi ini yang dijawab oleh Christine kan melengkapi Amel tadi. Amel Christine jawabnya upstream. Saya tanya sama Christine, kalau downstream bedanya apa? Nggak pakai NCI, Bu. Jadi gimana? Investment in S? Sama land langsung. Sama land 10.000. Ya, itulah teman-teman. Jawabannya upstream sama downstream. Oke, betul. Jadi tahun pertama itu no entry. Saya no entry kan dulu semua. Arneta ini mau jawab kah, Net? Iya. Silakan, Net. Paling semangat ini kayaknya. Gimana? Untuk jurnal equipment tahun 2022? Gain terhadap equipment. Lalu nilainya? Nilainya 4.000. Ya. Terus saya tanya, kenapa kalau yang tadi di transaksi 8.000, di kertas kerja 10.000 ya, kalau yang gain-nya lem. Kenapa kalau equipment gain? Kok 4.000 tetap 4.000? Kalau equipment? Soalnya downstream. Ya, bukan gara-gara land atau equipment-nya, tapi up atau downstream-nya. Ini downstream. Jadi angkanya transaksi utuh, kertas kerja juga utuh. Bagus. Bedanya lagi, land itu selalu no entry karena tanah tidak disusutkan. Tapi kalau equipment, apa jurnal? Kertas kerja untuk depresiasi? Ada akumulasi depresiasi terhadap depreciation expense. Oke. Besarnya bagaimana caranya? 4.000 yang tadi 4.000 dibagi 4 tahun. 4 tahun itu sisa masa manfaat sejak hari di mana dia tadi jualan itu ya. Ini akan dilakukan selama 4 tahun selama tidak ada penjualan keluar. Penjualan keluarnya tadi, equipment itu ya di paragraf terakhir baru terjadi tahun berapa? 2023. Oleh karena itu, sales outside-nya 2022, jurnalnya adalah? No entry. Masih no entry. Jawab Neta, tahun depannya ketika sudah ada jualan keluar, apa jurnal sales outside-nya? Selesai yang chapter 5 sama 6, saya selalu recommended itu kalau kerja jurnal kertas kerja, kerjakan yang chapter akhir dulu, bukan yang basic ya. Jadi yang chapter 5 inventory, 6 ada land sama equipment tadi, itu kalian kerjakan dulu. Kenapa? Nanti akan terjawab di sini. Karena nanti waktu kerja chapter 1 sampai 4, mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah tanya saya ini selama semingguan yang saya kasih soal latihan duluan itu. Ada yang ketemu nggak balance, yaitu jangan-jangan gara-gara kalian tuh nggak kerjakan 5 sama 6-nya duluan. 5, 6 itu harus dikerjakan duluan ya di kertas kerja. Karena nanti waktu di jurnal basic-nya yang chapter 1 sampai 4, ada akun yang pengaruh dari jurnalnya chapter 5 sama 6. Siapa yang mau bantu saya untuk yang pertama? Eliminasi income, dividen, dan investment ke saldo awal. Jurnal tahun 2021? Income from S. Nah, kok tahu kalau income-nya di debit? Soalnya di account-nya kredit mau dihapus. Tuh, berapa? 21.000. Oke, ini kredit dihapus jadi debit, lalu? Lalu terhadap dividen. Dividen itu pasti sebelah dari kredit. Tabel soal. Boleh, dividennya berapa? 30.000 kali 80%. 30.000 kali 80% kepemilikan berarti 24 Ellen. Lalu selisihnya Investment in S. Itu harus sama dengan apa? Nah, ini hati-hati loh. Selisihnya berarti kurangnya di sebelah Debit. debit. Terus nilai ini harus sama dengan Selisih di account. betul. Selisih di account-nya kredit. Jadi kalau kita mau eliminasi pindah di debit. Satu kali lagi untuk 2022, silakan.
Income from S Mm-mm. 45.500 Betul, titik account kredit jadi eliminasi debit. Lalu terhadap mm-mm. dividen. Mm-mm. Dividennya Tadi kita di ke tabel soal soal dulu. Ya, silakan. Dividen 2022. 20.000 dikali 80%. 20.000 dikali 80%. Lalu Investment in S-nya di kredit 29.500. iya, karena di account-nya debit, jadi kalau dieliminasi pindah di kredit 29.500. Itu kalau kita balance, ya. Bener berarti. Teliti. Bagus, Ellen. Sip. Lanjut. Siapa yang mau jawab jurnal kertas kerja yang kedua? Saya, Bu. Silakan Emily Flaviorin. Emily atau Flaviorin panggilannya? Oh, Emily aja, Bu. Bapak. Emily. Berapa persen NCI, non-controlling interest, yang minoritas? 20%. Karena kepemilikan kita 80, betul. Berarti NCI-nya 20%. Kalikan 20%. Sebentar ya. Hati-hati, NCI share ini ada sedikit yang susah. Hitung dulu net income karena ada transaksi upstream. Jadi karena ada transaksi upstream, net income itu kita tidak bisa, Emily, menggunakan yang 50.000 2021 ataupun yang 60.000 tahun 2022. Tidak bisa. Saya tulis dulu. Dari soal itu 50 2021 dan 60.000 untuk tahun 2022. Tidak bisa. Kenapa? Perhatikan di soal, yang transaksi upstream itu akan berpengaruh terhadap perhitungan net income. Tadi kita punya inventory-nya upstream atau downstream, Emily? Downstream. Inventory-nya downstream, berarti abaikan, tidak pengaruh ke perhitungan NCI share. Kalau yang lainnya? Upstream. Upstream, berarti pengaruh. Equipment-nya? Downstream. Equipment berarti tidak pengaruh juga karena downstream. Sekali lagi yang pengaruh hanya yang upstream. Upstream kebetulan di soal hari ini hanya land. Pengaruhnya apa? Kurangi unrealized ditambah realized. Nah, mari kita cari dulu. Berapa unrealized profit-nya land tahun 2021? Kita ke land dulu. Terus kalian lihat di sini. Coba diwakili Emily. Tahun pertama, berapa unrealized-nya land? Aliasnya 10.000. Nah, harus pakai utuh ya. Hati-hati ya. Jangan pakai yang ditransaksi. Kalau ditransaksi itu nanti jadinya 8.000. Sedangkan yang kita gunakan itu kertas kerja selalu pendekatan utuhnya. Kurangi dengan 10.000. Terus, realize-nya kalau kita lihat di kertas kerja, land, itu belum ada ya waktu tahun pertama. Paham ya? Emily? Iya, Bu. Nah, saya bantu hitungkan di sini net income-nya. Berarti bukan lagi 50 tapi 40. Oke, silakan. Lanjutkan yang tadi NCI share. 20% kali Kali 40, di dalam kurung 40 dikurang masih ingat tadi. Tabelnya ada di atas. 190. Wow, amortisasi, bukan amortisasi. Amortisasinya 10.000. Ya, 10.000 ya. Amortisasi EVO BV. 20% kali 40 kurangi 10. Sudah ketemu di jurnal NCI share sebelah? Debit, kredit? Debit. Debit NCI share. Terus, apalagi Debit. jurnalnya? Terus dividennya kredit. Berapa? Dividennya berarti tadi 30 kali 80 sekarang. 24.000. Loh, tadi kan 30.000 kali 80%. Sekarang untuk NCI berarti 30.000 kali 20%. 6.000. NCI-nya tidak ada. Udah. Ulang lagi satu kali. Analyze land, kita lihat ya teman-teman bersama Emily. Land, ingat, analyze, walaupun di kertas kerja diulang-ulang terus, tapi analyze itu hanya diakui satu kali saja. Jadi untuk tahun depannya analyze-nya sudah tidak ada. Realize-nya juga kebetulan tidak ada penyusutan, tidak ada jual keluar, jadi tetap
Sehingga 20% kali, ayo. Net income-nya berarti tetap 60. Terus kita ke 60. tabel yang di atas, jangan salah lihat lagi berapa amortisasi 2022. Tahun 2022 nggak ada. 0. Jadi 0. 0. Kalau di jurnal NCI share letakkan di sebelah debit ya. Iya. 20% kali 60.000. Terus bikin jurnal apa lagi? Dividennya Yo, jangan salah lagi. Tadi kali 20%. Dividennya kalau tadi 20.000 kali 80, sekarang 20.000 kali 20%. Ya. Sisanya masuk ke NCI. NCI. Bagus. Emily Flaviorian. Terima kasih. Selanjutnya jurnal ketiga, siapa yang melanjutkan? Clarissa Lily. Apa jurnalnya? Ada 5 akun ini nih. Retain earning. Apa? Terus. Common stock, Common stock as. Terus? unamortized excess, Ya. yang dikredit itu investment in S Ya. sama NCI. Nah, ini kita bisa lakukan tahun depannya sama persis. Kita bisa copy. Terus kemudian, ya, kita coba isikan pertama. Return earnings sama common stock itu sesuaikan soal saldo awal 1 Januari 2021. Berapa? 200 untuk common stock dan return earning-nya 50. Oke, 200 untuk common stock, 50 untuk return earning. Itu tahun pertama, Li. Kalau tahun kedua, common stock itu selalu sama, 200.000. Tapi kalau return earning, itu ada rumusnya. Tahun lalu kan 50. Bisa bertambah gara-gara? Net income dikurang dividen. Ya. Lihat di soal, net income dan dividen tahun lalu. 2021 berarti ya? Iya. Udah ketemu? Oh iya. Berapa? 50 dikurang 30. Oke. Berarti net income 2021 50, dividennya berapa tadi? Dividennya 30 ya? Ya, 50 tambah 50 kurangi 30 berarti 70 ya? Unamortized excess ambil di mana? Unamortized excess itu ambil dari tabel FOBV. Ya, berapa sebut? 200.000. Sama tahun depannya? Tahun depannya 190. Ya, tahun 2021 200.000, tahun depannya 190. Nah, yang investment in S saya kasih warna kuning karena ini spesial buat kalian. Sambil saya kerja sama Clarissa Lily, akan saya tunjukkan juga. Investment in S, kalau Clarissa Lily ngambil dari mana? Investment in S, saya pengen tahu. Kamu ambil dari mana? Dari awal tahun 2011. Lihat ya, tahun 2021. Berapa awalnya? 360 ya? Ya, yang awal 360. Nah, ini loh, yang mau saya tambahkan untuk teman-teman itu. Jika kalian nggak balance itu siapa tahu dari sini loh. Perhatikan ya linknya. 360.000 itu masih harus ditambah dengan jurnal kertas kerja, chapter 5 sama chapter 6 yang ada investment in S-nya. Kebetulan waktu tahun 2021 investment in S-nya itu masih 0. Jadi nggak ngefek. Tapi coba lihat tahun kedua. Ayo bersama Lili coba. Investment in S-nya harusnya berapa? 2022. Investment in S 2022 357. Awalnya kan 357. Jadi tapi, 357. Nah, itu loh. Cari di sini yang ada hubungannya sama investment in S. Sudahkah kalian ketemu? Iya. Apa saja itu? Di jurnal yang mana? Realized profit. Nah, realized profitnya inventory. Ada berapa di sana? Ada 3.000. 3.000. Nah, tahu dari mana? Ini positif atau negatif? Seperti ini ya, misalnya 8.000-nya. Ada lagi, positif atau negatif? Tahu dari mana? Ayo, tahu dari mana? Itu positif atau negatif? Nah, linknya kan kelihatan sekarang.
Kenapa kok angka 3.000 sama 8.000 itu debit, Eki? Karena Heeh. yang inventory kan di apa ini? Iya. Kenapa? Jadi kenapa saya tanya ya? Kenapa kok ini plus, kok bukan minus? Kenapa? Karena investmentnya di debit, Bu. Iya, kalau suatu saat teman-teman menemukan di jurnal kertas kerja itu investmentnya di kredit, berarti minus. Kalau ini investmentnya di debit, berarti investmentnya tambah besar, sehingga di debit, makanya 360, jadi 368. Nah, sekalian Sil, biar poinmu jadi komplit, NCI itu cara ngeceknya, bisa jawab nggak? Dikalikan 20% dari totalnya ini, Bu. Total Apa? yang di debit ini. Yang mana totalnya? 50 tambah 200 tambah 200. Gimana? 20% kali? Ya, 50.000 return earning-nya. Ah, tidak. Apakah Eki Tambah. bisa, Eki? 360.000 Dibagi sama 80%. ulang lagi buat tahun depannya. Berarti bagaimana? Tahun 2022, Trisha. Kali? Halo. Ya, 20% kali? 368.000 dibagi 368 80%. bagi 80%. Kita buktikan. Ini harus balance. Jadi kalian menemukan NCI itu rumus dasarnya ini, cocok ya. Terus kemudian yang tahun kedua juga harus balance. Nah, cocok. 90 sama 92-nya sudah dibuktikan Trisha. Ada pertanyaan sebelum ke jurnal yang akhir? Alokasi unamortized excess jurnalnya adalah Inventory. ya. Jadi kan hanya ada 3 ya, inventory, land sama goodwill. Sebentar, saya pindahkan ke bawah biar lebih mudah untuk melihatnya dulu. Jadi tergantung mau dialokasikan ke apa. Ini ceritanya alokasinya hanya ke 3 benda di soal kita hari ini. Silakan. Berarti inventorinya positif. Letakkan di sebelah. Sebelah debit. Ya. Berapa? 10.000. 10.000. Lalu? 30. Ya. Goodwill 160. Ya. Land-nya 30. Terus goodwill-nya 160. Kenapa semuanya kok di debit? Kenapa kok nggak ada yang di kredit? Karena positif. Ya, karena positif. Untuk tahun depannya bagaimana? Inventorinya? 0. Lihat unamortized excess ya, 0. Land-nya? 30. Ya, goodwill-nya? 160. Oke. Totalnya terakhir itu harus 200 sama 190 alias setara dengan unamortized yang tadi di sebelumnya debit, kita akan alokasikan itu di kredit. Jadi ini debit, kita alokasikan kreditnya. Dah, cocok. Satu jurnal terakhir, masih dari sumber tabel yang sama, Suster Lisma. Gimana? Amortisasinya inventory, lihat kolomnya amortisasi, gimana? Apa jurnalnya? COGS pada inventory, Bu. Oke. Besarnya amortisasi 2021 10.000. Untuk tahun depannya tidak ada jurnal, berarti no entry. Kalau yang land selalu? Tidak di amortisasi, Bu. Ya, berarti no entry. Oke, plus buat Suster Lisna. Nah, teman-teman perhatikan. Ini kebetulan negatif. Kalau andai kata positif ya, berarti bendanya inventorinya yang di debit, expense-nya COGS-nya yang di kredit. Selesai sudah. Itu tahapan kita mengerjakan jurnal transaksi dan kertas kerja. Nanti SA2-nya tambah kertas kerja konsolidasi ya. Jadi kertas kerja yang sudah kalian kerjakan diposting ke kertas kerja konsolidasi. Baca perintahnya baik-baik nanti, saya tanyanya yang tahun berapa aja.